Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini pemirsa kita sudah kehadiran para PLNers ya, sudah hadir di samping kanan VJ ada mas-mas semua. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu kepada pemirsa BRTV di rumah. Mungkin dari samping kanan saya yang terdekat, silahkan Mas. Ya, perkenalkan saya Ardian Abiwidata dari ULP Cikarang Kota. Nah, sekarang posisinya sebagai TL atau bisa disebut Team Leader Sales Retail ULP Cikarang Kota. Nah, buat yang pengen tahu kantornya, itu ada di belakang City Walk Lipo Cikarang. Mas Ardian ya, selaku sales untuk retail Cikarang Kota ya. Betul. Oke. Samping Mas Ardian, boleh silakan Iya. Pak. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Ari Putra Baria, tim leader K3L UP3 Cikarang. Itu membawahi di ULP, beberapa ULP di unit di bawah UP3 Cikarang. Kantor kita berlokasi di di kawasan Delta Mas, dekat dengan Kabupaten Bekasi, dengan perkantoran Kabupaten Bekasi. Dekat Pemda ya Pak ya? Iya. Oke, di ujung boleh Bapak. Terima kasih Mbak VJ. Perkenalkan saya Fajri Kurnia Putra dari PLN ULP Mahabang. Sekarang sebagai tim leader K3L di ULP Mahabang yang berkantor di belakang Presiden University. Oke, kebetulan dekat kantor BRTV ya. Oke, tetangga ya. Kita 5 menit, jadi dekat banget tetangga kita deh pemirsa. Oke, baik. Nah ini kita menghadirkan para PLNers ya untuk mengedukasi terkait keselamatan ketenaga listrikan. Nah ini mungkin sebagai perwakilan mungkin bisa dijawab sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keselamatan ketenaga listrikan, Pak? Ya, izin menjawab Mbak ya. Ya. Jadi keselamatan ketenaga listrikan itu merujuk pada upaya mencegah kecelakaan, khususnya kecelakaan ketika penggunaan listrik. Ini mencakup berbagai aspek seperti instalasi listrik yang aman, penggunaan perangkat listrik yang tepat, serta penerapan standar dan peraturan keselamatan. Ya. Dan pentingnya keselamatan ketenaga listrikan bagi masyarakat, yaitu yang pertama mengurangi resiko kecelakaan. Yaitu mencegah kejadian seperti kebakaran, sengatan listrik, atau kecelakaan. Kecelakaan lainnya yang bisa membahayakan jiwa. Kedua, yaitu perlindungan aset, yaitu menghindari kerusakan pada properti atau perangkat elektronik akibat gangguan listrik. Nah, yang ketiga yaitu kepastian energi, yaitu menjamin pasokan listrik yang aman dan andal bagi kegiatan sehari-hari, termasuk pendidikan, kesehatan, dan industri. Yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat untuk mendorong masyarakat lebih memahami bahaya listrik dan menerapkan praktek keselamatan. Nah, itu Mbak kira-kira secara umumnya. Nah ini kan penting banget ya, apalagi kalau ini BRTV punya program berita sering menayangkan salah satunya kebakaran-kebakaran yang terjadi dia. Dan ini penting diedukasi untuk masyarakat bahwasanya memang program keselamatan ketenaga listrikan memang harus dimengerti oleh seluruh masyarakat. Iya, ya Pak ya. dipahami. Nah makanya mungkin beberapa PLN ini punya program K3L ini ya Pak ya. Nah itu mungkin boleh dijelaskan, nah program K3L ini seperti apa programnya? Baik, izin menjawab Mbak VJ. Dari tadi Pak Ari sudah menjelaskan ya, ketika itu sangat penting untuk masyarakat, terutama yang bekerja di rumah-rumah dan juga di pabrik-pabrik. Seperti moto dari kita juga, dari Direktur Utama PLN, yaitu tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Untuk itu beliau juga delegasikan kepada kami sebagai dari tim leader K3L untuk menjalankan program-programnya, di mana yang pertama yaitu kami mempunyai satu tim inspeksi yang setiap hari kerja itu akan selalu berkeliling kepada masyarakat umum, terutama di jaringan listrik PLN. Nah, yang kedua, kami juga mempunyai program edukasi keselamatan ketenaga listrikan. Salah satunya yang saat sekarang kita lakukan, yaitu ini masuknya edukasi keselamatan tenaga listrikan melalui media sosial.
Selain media sosial, kami juga mempunyai melalui instansi pemerintahan seperti kantor desa dan instansi pendidikan seperti sekolahan, SMA, SD, ya, dan juga melalui langsung terjun ke door to door secara door to door kepada rumah-rumah warga. Oke, baik. Berarti tetap terus di maintenance ya supaya hal-hal permasalahan itu tidak terjadi gitu ya. Apalagi ini seringnya di kehidupan masyarakat gitu ya, akibat korsleting listrik mungkin dan lain sebagainya. Nah, PLN berupaya untuk membuat aman masyarakatnya itu sendiri berarti ya Mas ya. Oke, nah ini berbicara mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu ya terkait masalah di rumah, soal listrik dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih PLN memastikan bahwasannya jaringan listrik masyarakat gitu ya menggunakan PLN ini aman dan tidak berbahaya gitu Mas? Ya. Ini izin menjawab ya Mbak. Ya. Nah, itu beberapa program-program kita tuh ada beberapa, misalnya nih kita yang banyak kita temuin di masyarakat itu, paling banyak ini yang kita temuin dari tim K3L itu adalah masyarakat membangun bangunan mendekati jaringan SUTM atau jaringan saluran udara tegangan menengah. Yang mungkin kalau secara visual kita gambarkan itu yang kabelnya 3 Mbak. Itu tegangannya bisa sampai 20.000 volt. 20.000 volt. Nah, itu banyak yang menjadi korban di masyarakat atau tukang yang kurang mengerti ya. Misalnya tegangan kalau di rumah kita itu kan hanya 220. Tapi kalau gitu ya? Di kabel 3 itu adalah 20.000 volt. Yang lebih berbahaya, yang sangat berbahaya. Nah, banyak jarak aman yang kita terapkan untuk di PLN itu sebenarnya adalah kurang lebih 2,5 meter atau sampai 3 meter. Itu jarak aman dari jaringan kita ke bangunan atau apapun. Salah satunya lagi pohon. Pohon. Makanya banyak yang mengganggu, misalnya kayak pohon, kenapa sih petugas PLN itu kerjanya kok malah nebangin pohon gitu ya? Kan banyak tuh di media sosial media sosial atau di lapangan yang kita lihat kan petugas-petugas kita. Salah satunya untuk mengamankan listrik dari bahaya ke masyarakat tadi. Kedua yaitu menjaga pasokan listrik kita juga biar tidak padam, Mbak. Jadi mungkin kalau pohon itu, kemarin Pak saya lihat kok pohon lengket sama jaringan PLN nggak padam kok listriknya gitu ya. Nah, memang tidak padam ketika kondisi kering. Tapi kalau kondisinya menjadi hujan, nah itu akan membuat short dan membahayakan lagi. Misalnya di bawah pohon itu ada anak-anak yang bermain. Nah, itu salah satunya, Mbak. Kedua, bangunan listrik. Mendirikan bangunan rata-rata sekarang menggunakan atap itu adalah menggunakan baja ringan, kebanyakan sudah, Mbak. Nah, mungkin ketika membangun itu jaraknya rada jauh. Cuman ketika tukangnya mengangkat tiang baja ringan tadi ke atas, dia nggak ngelihat lagi ke atas, tiba-tiba si baja ringannya tadi udah nempel ke jaringan PLN. Makanya kita lakukan patroli setiap hari, kita lakukan sosialisasi kepada pemilik rumah, kepada tukangnya juga gitu, agar berhati-hati ketika mereka mengerjakan pekerjaannya gitu di lapangan. Karena udah banyak kejadian, misalnya yang banyak terjadi yang menjadi korban yaitu si pekerja bangunan tadi gitu, Mbak. Oke. Salah satunya. Nah, ini kan banyak yang tadi mungkin disinggung ya terkait pemakaian listrik yang tidak sesuai atau tidak SOP-nya seperti apa. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum teredukasi. Nah, ini kan ada campaign dari PLN sendiri perihal pemakaian listrik sesuai peruntukan. Nah, apa sih sebenarnya konsekuensi masyarakat jika memang mereka menggunakan listrik yang tidak sesuai dengan apa yang memang standarnya gitu, Pak? Silahkan. Untuk penggunaan listrik yang sesuai dengan peruntukan, kami di PLN, terutama masyarakat umum yang memiliki listrik atau KWH meter resmi, di situ pasti kita mempunyai alat pengaman atau alat proteksi namanya. Alat proteksi itu dipasang, itu sesuai dengan daya yang didaftarkan oleh pelanggan. Nah, apabila daya yang didaftarkan oleh pelanggan itu lebih kecil dari pemakaiannya, otomatis alat pengamannya tersebut tidak bekerja dengan baik. Sehingga apabila tidak bekerja dengan baik bisa menyebabkan konsleting listrik tersebut. Nah, bisa dianalogikan juga saat kita memasak gitu ya Mbak ya. Saat kita memasak air, estimasinya berapa lama gitu ya. Misalnya
SOP 5 menit gitu. Apabila kita masak air selama 1 jam, tentunya airnya habis, gosong. Nah, itu juga dengan pemakaian energi listrik. Dan di kami juga ada ini aturan sendiri apabila pemakaian energi listriknya tidak sesuai peruntukan atau lebih besar. Di situ kami juga mempunyai tim P2TL atau penertiban pemakaian tenaga listrik, di mana tim akan datang ke rumah masing-masing yang menjadi TO atau target operasinya yang sudah ada dari pusat, gitu Mbak. Sehingga apabila ditemukan pemakaian atau temuannya di TO tersebut melebihi daya kontrak, maka akan dikenakan denda sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya baik, berarti memang penggunaannya memang harus sesuai dengan kebutuhan juga gitu ya Pak ya. Baik, nah ini dari PLN sendiri apakah ada aplikasinya sendiri untuk misalkan masyarakat mengadu gini tentang masalah-masalah yang terjadi di rumahnya gitu ya. Ini aduan-aduan ini bisa disampaikan kemana mungkin? Iya, izin menjawab VJ, kalau aduan saat ini memang PLN sudah punya layanan satu pintu, yaitu aplikasi PLN Mobile. Jadi seluruh pengaduan pelanggan maupun terkait gangguan, baik itu terkait keluhan dan lain-lain, bisa disampaikan lewat PLN Mobile. Nah itu gampang banget, tinggal download via Play Store PLN Mobile tersebut dan langsung daftarkan ID pelanggan milik rumah tersebut. Tinggal masukkan kendalanya apa. Bisa kendala terkait masalah gangguan kelistrikan, kalau misalkan padam, bingung mau ngadu kemana, lewat PLN Mobile kita siap, langsung bisa datang petugas ke lokasi tanpa menunggu lama-lama gitu. Jadi di situ juga ada trackingnya, petugas sampai mana, petugas saat ini sudah ibaratnya berapa lama mengatasinya, itu sudah ada semuanya. Jadi lewat satu pintu PLN Mobile. Lebih canggih ya, lebih canggih, ini betul, ya justru ya. Mungkin kalau dulu, aduh ini listrik padam atau permasalahan apa nggak tahu nih harus jadi gimana, bingung mau kemana. Pak RT jadi orang-orang yang ahli listrik gitu ya. Kalau sekarang justru PLN sudah menyediakan layanan itu di satu pintu itu namanya PLN Mobile. Ya, PLN Mobile. Nah itu pemirsa bisa langsung di download ya. Jadi kalau ada permasalahan gitu atau mau konsul terkait apa dan lain sebagainya bisa di sana ya. Ada ruang pengaduan dan lain sebagainya. Baik, nah ini ngomongin soal kelistrikan, ini lagi maraknya kendaraan listrik yang mungkin sekarang banyak yang dipakai oleh masyarakat nih Pak ya. Tapi kita akan bahas setelah jeda, Bapak-Bapak. Kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.